Pendidikan Agama Islam di SMK Patambut. Assalamualaikum Mbak Alex. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Mbak Alex? Kabar alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik ya Pak, hari ini kita adakan percakapan pra observasi ya Pak Alex ya. Jadi nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Pak Alex akan lakukan di kelas. Atau sebelum saya melakukan supervisi kelas, adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang nanti Pak Alex lakukan di kelas. Dan mengapa kita hari ini melakukan percakapan pra observasi, yaitu sebagai persiapan awal yang akan Pak Alex lakukan nanti, dan agar lebih siap dan lebih percaya diri. Kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya apa ya Pak nanti di kelas? Tujuan pembelajaran yang nanti saya akan lakukan adalah tentang materinya. Kebetulan besok itu tentang sujud. Di antaranya adalah syukur, sujud syukur, dan jadi dari materi tersebut saya merumuskan tujuan pembelajaran untuk siswa nanti mampu memahami apa itu sujud syukur, kemudian bagaimana tata caranya sujud syukur dan bisa mempraktekkan itu. Dan kemudian sujud sahwi juga sama, untuk memahami sujud sahwi, kemudian mengapa atau sebab-sebab bisa melaksanakan sujud sahwi, kemudian cara mempraktekkan. Dan yang sujud tilawah juga sama, memahami, bisa tata caranya, kemudian bisa mempraktekkan. Jadi nanti ada dua penilaian, ada penilaian pengetahuan dan keterampilan yang ada ya. Nah kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang Pak Alex ingin mencapai atau yang ingin nanti dikembangkan saat observasi ini? Dari observasi ini saya ingin itu melihat tentang bagaimana penilaian itu dilakukan. Artinya selama ini penilaian yang saya lakukan saya menganggap itu belum terlalu otentik. Kemudian penilaian yang saya maksud ini adalah penilaian yang menggunakan berbasis komputer misalnya, agar penilaian itu bisa otentik, benar-benar itu hasil dari murid. Itu mungkin yang menjadi keinginan saya untuk kembangkan dalam belajar. Yang ingin dikembangkan adalah penggunaan IT dalam proses pembelajaran menjadi Pak Alex ya. Nah kemudian kalau boleh saya tahu, model pembelajaran apa nih yang Pak Alex lakukan? Apa dari metode pembelajarannya mungkin? Karena ini berkaitan dengan praktek dan ada beberapa konteks sebetulnya materi itu kontekstual dengan kehidupan sehari-hari, bisa jadi ini adalah pendekatan BPS itu problem based learning itu. Baik. Nah setelah itu nanti kira-kira apa media pembelajaran yang Pak Alex lakukan? Yang Pak Alex ini? Untuk media tentu saja karena sudah saya sampaikan tentang penilaian testing berbasis IT, ya tentu saja nanti salah satu media itu khususnya untuk media penilaiannya menggunakan IT dan komputer. Iya, oke siap. Nah setelah itu kira-kira Pak Alex siapnya kapan nih untuk diobservasi? Jadwalnya hari apa jam berapa? Hari Senin ya? Hari Senin. Hari Senin setelah upacara. Ya. Kemudian jam pertama Setelah upacara ya Pak Alex ya. Baik Pak Alex, nanti berarti pada hari Senin setelah upacara saya akan masuk ke kelasnya Pak Alex. Kemudian saya akan melakukan supervisi di kelas. Jadi saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak Alex ya. Nah nanti setelah Pak Alex melakukan kegiatan pembelajaran dalam kelas, kita akan melakukan percakapan kita yang terakhir. Jadi nanti setelah kita observasi sekarang, kemudian nanti ada observasi di kelas, kita akan mengadakan juga pasca observasi. Nanti setelah kegiatan pembelajaran, kita nanti ada pengajar kami juga yang akan hadir di dalam pasca observasi. Gitu ya Pak Alex. Ya,
Terima kasih Pak Alek. Kalau gitu sampai ketemu nanti di hari Senin jam setelah upacara. Baik, semoga kegiatan belajar nanti Pak Alek berjalan lancar dan sesuai dengan yang kita inginkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya berdiri. Iya berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Silakan dipimpin berdoanya. Siapa kita berdoa? Berdoa mulai. Untuk pelajaran hari ini, materi hari ini, sebelum kita mulai lebih lanjut, kita akan sedikit mengulas tentang berdoa. Ya. Di berdoa itu salah satunya selain kita meminta keselamatan, kita juga membantu kita untuk fokus menghadapi pelajaran ini. Jadi kalau biasanya kalian masih baru berangkat sekolah, kemudian masuk kelas belum fokus, maka dengan berdoa kalian sudah bisa fokus kembali, fokus kepada materi pelajaran. Ya, itu salah satu dari kunci. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bab fikih. Ya, kemarin beberapa sudah saya singgung di pertemuan yang sebelumnya bahwa pertemuan yang sekarang itu belajar tentang fikih. Fikih itu apa? Kemarin ada yang sudah disebutkan. Kalau saya tanya kira-kira apa yang terlintas di kepala kalian ketika Pak Guru mengucapkan fikih, apa? Yaitu tata cara beribadah. Tata cara. Kalau sebelumnya kalian belajar tentang misalkan akhlak terpuji, kemudian dan yang lain-lain, sekarang kita belajar tentang tata caranya bagaimana. Dalam agama tentu ada ibadah-ibadah yang harus dilakukan. Hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Untuk melakukan ibadah wajib, untuk melakukan ibadah sunnah itu pasti ada tata caranya, ada aturan-aturan. Ya, aturan-aturannya, yaitu ada di dalam bab fikih. Meskipun di dalam buku kalian itu tidak tercantum ini tentang fikih. Kita akan belajar fikih ini adalah tentang ibadah yang namanya, mungkin kalian sudah familiar dengan orang yang ketika melakukan sebuah kompetisi pertandingan, ya, kemudian orang tersebut dinyatakan menang. Biasanya di lapangan sepak bola atau di panggung kompetisi bernyanyi. Kalau sudah dinyatakan ini adalah pemenangnya si A, biasanya mereka melakukan yang namanya sujud. Ya, mereka melakukan yang namanya sujud. Sujud apakah itu? Sujud? Ya, sujud syukur. Pak, kok sujud syukurnya tiba-tiba sujud gitu aja? Nah, itu adalah salah satu tata cara. Apakah yang dilakukan itu sudah benar, apa masih belum sesuai dengan tata cara? Kita akan membahasnya. Baik, yang pertama adalah sujud syukur. Sujud syukur. Kalau sujud syukur sudah pernah
mendengar. Pak, tapi saya belum barusan itu mendengar. Sujud syukur, barusan kalian mendengar. Kalau sebelumnya belum pernah mendengar, sekarang baru mendengarnya. Ada yang mungkin, oh itu namanya sujud syukur ya. Ketika nonton TV di kejuaraan akademi menyanyi misalnya, oh itu sujud syukur. Ya, mungkin itu bisa disebut sujud syukur. Tapi untuk tata cara nanti kita belajar. Sujud syukur, apa itu sujud syukur? Apa itu sujud syukur? Sujud syukur ini dilakukan ketika yang pertama adalah ketika mendapatkan nikmat. Mendapatkan nikmat. Yang tadi saya ceritakan, yang tadi saya contohkan itu salah satu penyebab atau alasan kenapa kita dianjurkan melakukan sujud, yaitu mendapatkan itu. Kalau sudah misalkan contohnya tadi juara 1 lomba menyanyi sekabupaten Jember, nah itu berarti mendapatkan, kalian sedang mendapatkan itu karena mendapatkan itu. Dan itu bisa dilakukan sujud. Karena wujud syukur itu tidak hanya kalau kita biasanya, Pak, syukur itu bagaimana caranya? Ya salah satunya hamdalah, alhamdulillah mendapatkan sesuatu. Tetapi lebih dari itu kita bisa melakukan sujud. Oh berarti ada ya sujud syukur. Karena biasanya kalian berpikir kalau sujud itu ya hanya sujud di dalam sholat fardu setiap hari itu saya sujud, Pak. Tapi sujud sholat ini sujud. Yang kedua, alasan yang kedua adalah karena terhindar dari bahaya. Tidak hanya karena mendapatkan nikmat, tapi terhindar dari bahaya merupakan salah satu penyebab atau alasan kita dianjurkan untuk melakukan sujud. Contoh, ini hanya contoh ya, simulasi pikiran saja. Kalau misalkan kalian bertempat tinggal biasanya di pinggir pantai, ya, pinggir pantai, kemudian ada tsunami yang sangat besar. Ini hanya contoh, ya, dan semoga tidak terjadi pada kita semua. Amin. Terus kemudian ada tsunami, kalian salah satu korban dari tsunami. Tetapi ternyata ketika sudah selesai tsunami itu kalian terbalik dari yang lain itu menjadi korban sehingga bisa meninggal banyak sekali. Tapi kalian selamat. Nah, itu sepatutnya kalian melakukan sujud, namanya sujud syukur. Jadi sangat jelas sekali kenapa kita melakukan sujud syukur, yaitu karena mendapatkan nikmat. Yang kedua adalah terhindar. Dari ini jelas ya? Dari ini jelas ya? Nah, sekarang ya Pak, ada yang bisa? Nanti saja sudah. Kita lanjut saja. Karena sujud ini tidak hanya satu, ya. Tadi yang awalnya kalian hanya tahu sujud itu dalam sholat, kemudian sekarang ditambah satu, sujud itu ada di dalam yang namanya sujud. Kemudian ada lagi sujud tilawah. Sujud tilawah. Sujud tilawah. Sujud tilawah. Kalau sujud syukur ini ada di luar sholat. Ini tidak ada hubungannya dengan sholat. Itu kalau sujud. Tetapi kalau sujud tilawah ini bisa ada hubungannya dengan sholat, juga ada di luar sholat. Ada di luar sholat. Ada yang di dalam sholat, ada yang di luar sholat. Itu yang sujud tilawah. Kalau sujud syukur ada di luar sholat. Sujud tilawah itu apa, Pak? Nah, tadi mengenal sujud syukur, sekarang ada lagi sujud tilawah. Sujud tilawah itu dilakukan ketika seseorang
mendengar dan membaca atau melafalkan ayat sajdah. Ayat sajdah itu beberapa ayat. Ya, ayat sajdah itu ayat dalam Al-Quran, tetapi tidak semua dalam ayat Al-Quran itu ayat sajdah. Tapi ayat tertentu di dalam Al-Quran itu disebut dengan ayat sajdah. Nah, dalam buku kalian tulisannya adalah sajdah. Tapi beberapa orang ada yang mengatakan sajadah karena lidah. Lidah Indonesia sajdah. Kita punya yang namanya sajadah untuk biasanya alas untuk sholat. Kita sajadah, tempat sujud. Nah, ayat sajdah ini berayat yang berkaitan dengan sujud. Ayat yang berkaitan dengan sujud. Jumlahnya ada 15 ayat. Ya, nanti kalian bisa mencari sendiri. Yang jelas ada ayat yang namanya ayat sajdah di dalam Al-Quran. Jika kalian membaca ayat itu, salah satu dari ayat itu, jika kalian mendengar ayat itu, jika kalian melafalkan langsung ayat itu kalian dianjurkan untuk melaksanakan yang namanya sujud. Misal, contohnya kalian sedang sholat, kemudian imamnya itu tahu kalau ini adalah ayat sajdah. Ketika setelah Al-Fatihah selesai, kemudian membaca surat yang lain selain Al-Fatihah, itu membaca ayat sajdah. Maka dari situ setelah selesai membacanya, dianjurkan untuk melakukan sujud yang namanya sujud tilawah. Ya, ketika sholat, itu. Kemudian bisa melakukan sujud yang namanya sujud tilawah. Dan sujudnya itu langsung setelah mendengar. Karena kalau kita sebagai makmum, ya kita lanjutkan. Tetapi karena ini dalam sholat, kita harus mengikuti imam. Misal imamnya tidak melakukan sujud, berarti kita juga tidak bisa sujud. Tidak bisa sujud tilawah maksudnya, ya. Tidak bisa sujud tilawah. Tuh. Jadi ayat sujud tilawah itu berarti gimana? Karena dilakukan sujud tilawah, karena apa? Karena membaca ayat sajdah, ya. Kenapa? Karena ayat itu juga surat. Ya, karena membaca, mendengar, dan melafalkan. Baik, dari penjelasan Pak Guru barusan, apakah sudah jelas? Pak, sekarang ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Guru? Coba kan. Apa yang menyebabkan kita melakukan sujud syukur? Saya mendapatkan nikmat dua terhindar dari neraka. Oke, bagus. Mana? Sekarang sujud sahwi. Coba ada apa? Sujud sahwi. Kenapa kita dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi? Dan berdua atau bangun dengan sholat. Oke, bagus. Semangat. Berarti tadi sudah sujud syukur, kemudian sujud sahwi. Yang satu lagi adalah sujud. Kalau sujud tilawah, kira-kira apa yang menyebabkan kita dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah? Karena mereka menggunakan atau menggunakan ayat sajdah. Ayat sajdah. Karena membaca, mendengarkan, atau melafalkan ayat sajdah. Bagus, betul. Sudah ya, habis ini dilanjutkan setelah Pak Guru mengasih arahan, ya. Sudah siap? Baik anak-anak, untuk hari ini ulangannya adalah berbasis online. Kalian langsung, ini sengaja Pak Guru langsung bawa ke lab komputer untuk nanti mengerjakan ulangannya langsung di komputer yang ada di lab komputer ini, ya.
nanti kalian gabung, yang pertama adalah gabung kuisis. Jadi nanti kalian ketikkan itu di address barnya di internet kuisis.com. Setelah itu kalian enterkan kodenya sudah saya tampilkan di situ. Nanti di enter, kemudian diisi kodenya. Setelah itu kalian tulis nama kalian, ya, nama lengkap ditambahin nomor absen. Ya nanti Pak Guru mudah untuk merekapnya. Ya, sekarang silahkan ketik kuisis, kemudian cari tombol enter kode. Setelah itu masukkan kode yang tertera di seperti yang di depan. Silakan ya. Ayo, sambil saya bantu. Kalau sudah dimasukkan kodenya, silahkan join, klik join. Setelah klik join, itu ada nama yang perlu kalian isi. Silahkan diketik nama kalian. Ketik nama kalian. Ketik nama dalam kurung nomor absen. Dan nama, kemudian ada kurungnya nomor absen. Hati-hati lututnya ya. Kalau sudah bisa langsung start. Ya. Dan ketik namanya bisa langsung klik start. Nggak usah kurung, nggak apa-apa. Nomor absennya nggak usah kurung, nggak apa-apa. Yang penting ada nomor di sebelah nama kalian. Nah, kalau sudah ada gambar seperti ini kalian sudah siap untuk menggunakan. Nanti Pak Guru belum mulai ya. Guru mau menunggu semuanya masuk dulu baru nanti mulai bersama-sama. Start. 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 Ini sudah 13 yang sudah masuk. Ada kurang 2 lagi, siapa yang belum masuk? Belum masuk? Yang belum masuk?
Untuk yang tadi sudah mengerjakan soal di lab komputer, ini adalah hasil klasmen sementara. Jadi tadi ada penampakan di depan. Ada penampakan ada gambarnya. Yang pertama, tiga bisa kan? Aulia, Rafifah, sama Nurin. Aulia yang pertama, nomor 2 Rafifah, yang ketiga Nurin. Perlu diketahui anak-anak, kalau di kalian kerjakan komputer itu autentik dari kalian sendiri, kan kalian tidak bisa mencoba dan bahkan dituntut untuk lebih cepat, ya, berpikir cepat. Jadi ini penilaian dan autentik tidak berdasarkan pribadinya Pak Guru, yang menilai itu langsung komputer. Ya, itu saja anak-anak untuk hari ini. Nanti untuk pertemuan yang akan datang, kita sudah beralih dari yang tadi itu pikir, kemudian pertemuan yang selanjutnya itu tentang sejarah. Untuk sejarah kalian bisa menggunakan metode presentasi, mempresentasikan beberapa. Baik, sebelum saya akhiri, saya akan menyimpulkan bahwa sujud itu tidak selalu di dalam sholat. Sujud yang biasanya kalian ketahui di dalam sholat, ternyata ada sujud di luar sholat. Yang pertama adalah sujud apa tadi? Sujud. Yang kedua adalah sujud. Yang ketiga adalah sujud. Ya, saya kira sudah jelas. Pertemuan hari ini sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Mami, calon guru pemuda angkatan 11 kelas 2 Dr. A Kabupaten Bogor. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Alek dan pengajar program saya Bapak Ilang Pemulung. Baik, langsung saja Pak Alek akan mulai kegiatan pasca observasi kali ini. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya bawakan kepada Bapak Alek. Apakah Bapak Alek sudah siap? Siap. Siap ya. Nah, kemarin Alek sudah melaksanakan pembelajaran di kelas berapa kemarin? Kelas 7. Kelas 7 ya. Mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kalau boleh tahu bagaimana saat Anda masalah Bapak melaksanakan pembelajaran tersebut? Baik, terima kasih Putri atas kesempatan untuk perasaan kemarin ya, tentu saja sangat berat dan sangat senang juga karena diberi kesempatan untuk melaksanakan dan diobservasi langsung oleh guru. Dan karena ini diobservasi teman sejawat mungkin karena waktu itu sepengetahuan saya yang mungkin bisa ngasih masukan dari apa yang sudah saya lakukan terkait dengan intinya adalah perasaan saya senang dan lega. Senang dan lega. Terima kasih. Nah, menurut Bapak Alek, bagaimana Pak Alek menilai performa Pak Alek di kelas kemarin? Performa ya, performa ini saya kemarin anggaplah kalau di persentase itu 70 sampai 80 karena beberapa hal dari rencana saya tidak terlaksana. Artinya kemarin saya merencanakan bahwa di situ ada simulasi karena waktu itu kan materinya adalah materi yang bisa disimulasi, bisa dipakai. Tapi ada hal yang mungkin itu menghalangi kita terjadinya dan itu menjadi salah satu yang membuat kalau disebut performa tadi mengurangi performa. Jadi ya saya secara pribadi puas, tapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan itu performa menurut saya.
Nah, setelah saya mengobservasi Bapak Alek kemarin, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya terkait pembelajaran yang sudah Pak Alek lakukan? Sangat boleh sekali, karena itu yang menjadi harapan saya. Ini kan observasi menjadi salah satu sarana untuk kita saling berdialog. Jika ada kekurangan dari apa yang sudah saya lakukan dengan pembelajaran saya, ya sangat besar harapan saya untuk dikasih masukan. Ya, dari yang saya ingin Bapak Alek ada yang kondisi yang menentukan, yaitu mengenai adalah yang otentik. Kemarin setelah saya masuk di kelasnya Bapak Alek di kelas 7B itu ternyata Pak Alek sudah berhasil melakukan beberapa teknik dengan cara kemarin anak-anak diberikan kuisis, anak-anak diberikan kuisis di mana menurut saya itu sudah menggali kemampuan dalam menerapkan pengetahuan yang mereka pelajari melalui kuisis tersebut. Begitu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan lagi adalah bagaimana menurut Pak Alek tentang hasil pengamatan saya yang baru saya bicarakan ini? Adakah hambatan yang dialami yang Pak Alek alami ketika di kelas? Terkait dengan ini fokus pada pengembangan yang saya lakukan kemarin terkait dengan kemarin saya berpikir bahwa selama ini penilaian itu kan menurut saya itu kurang otentik jika dilakukan tidak berbasis komputer. Ini misalkan kita memberikan evaluasi kepada murid ditulis di kertas, kemudian kalau itu pertanyaan IC itu setelah itu kan harus dikoreksi kurikulum, banyak subjektivitas. Artinya untuk mengurangi subjektivitas itu bisa dengan berbasis komputer. Saya bawa ke komputer, saya suruh kerjakan karena komputer tidak subjektif, kalau salah ya salah, kalau betul ya betul. Itu mungkin salah satu yang ingin saya kembangkan. Kemudian tentu saja ada hambatannya karena beberapa murid itu tidak selalu bisa mengoperasikan meskipun halaman kuisis itu tidak serumit yang dibayangkan. Nah, buktinya beberapa kali sudah saya terapkan, itu anak sudah mulai. Jadi awalnya memang hambatan, tapi yang dikatakan kalau sudah resolusi, harusnya yang dibiasakan. Bisnis dengan komputer kemarin yang digunakan komputer, kemudian menggambarkannya masih ada yang terbiasa dengan komputer. Solusinya menurut Pak Alek apa untuk mengatasi hambatan seperti yang sudah saya utarakan barusan, di komputer itu kan sesuatu yang praktikal, bisa dilakukan dengan cara dipraktekkan terus-menerus. Skillnya bisa meningkat kalau itu dilakukan secara kontinu terus-menerus. Jadi beberapa kali setelah pembelajaran di observasi itu di kelas yang berbeda saya lakukan hal yang sama. Kemudian di kelas yang berbeda lagi, kelas yang lain saya lakukan hal yang sama, dan akhirnya saya ulang terus karena sudah mulai terbiasa. Dan setelah menemukan kegiatan yang sama secara terus-menerus, akhirnya Pak Alek sudah bisa mengatasi hambatan seperti apa, solusi-solusi seperti itu. Buat kita, berarti sekarang Alek sudah menerapkan pembelajaran yang menggunakan solusi-solusi itu ya Pak. Sudah. Baik, terima kasih Bapak Alek atas pembicaraan kita kali ini. Terima kasih. Semoga kedepannya kita bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik dan bisa memenuhi kebutuhan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.